Salam Tai Chi. Buat teman-teman yang ada di kelas saya, apalagi yang telat ikutin kelas perdana kemarin, ini sekedar menceritakan sedikit sejarah kenapa kita semua ada di sini ngerjain Beijing Yang Style 10 Posture. Saya ingin kalian tahu karena saya dulu nggak tahu dan nggak ada yang cerita. Ya mungkin guru-gurunya juga, guru saya kan orang Amerika, jadi ya nggak lewat proses inilah. Dan untuk seorang saya yang ingin belajar lebih, tadinya aku tubruk-tubruk tuh, nggak tahu, kirain Tai Chi ya Tai Chi, sama semuanya ya Tai Chi gitu. Ternyata ada lain-lainnya juga. Nah, oke, saya mau cerita mulai dari Tai Chi itu lahir di Cina, jelas dong ya, berabad yang lalu. Lalu kenapa Tai Chi itu dikategorikan martial arts atau self defense atau bela diri? Padahal katanya kan geraknya pelan banget. Karena zaman dulu, abad-abad yang lalu, para prajurit yang akan maju perang itu latihan dasarnya, basic trainingnya, itu adalah Tai Chi dan Qigong dan meditasi. Pelan itu bukan berarti mudah loh, ya. Dengan gerak, dengan mampu mengerjakan gerak secara perlahan, itu seseorang harus mempunyai kemampuan fokus. Kalau pikiran sedikit aja melengseng, lewat deh gitu. Jadi itu yang dibutuhkan dalam mengerjakan pelan, itu fokus, lalu terlihat perfection, walaupun saya nggak percaya sama perfect, nothing is perfect, tapi close to perfection, persisi daripada gerak itu. Jadi kalau seperti nendang, kalau pakai momentum, ceng-ceng gitu, kena sabetan, kena ke orang, belum tentu sesuai sama yang di plan, ya, apa gitu, side kick atau round kick, begitu. Jadi mengajarkan fokus, persisi, dan juga internal energy akan keluar. Jadi tenaga dalam itulah yang dilatih. Again, tentunya dengan Qigong dan meditasi. Cuma dengan mengerjakan pelan, mereka dapetin tenaganya dari dalam, bukan dari luar. Boxing dan segala macam itu adalah tenaga yang muscle. Ya, kalau Tai Chi atau Kung Fu yang dasarnya adalah Tai Chi dan Qigong, itu tenaganya dari dalam. Orangnya bisa kecil-kecil, tapi bisa lompat setinggi-tingginya, bisa nendang, atau belum sampai nendang orangnya udah kepental-pental. Gitu. Kenapa dia dikategorikan martial arts? Sekarang, di abad-abad yang lalu itu di Cina, tiap provinsi, tiap keluarga punya gaya Tai Chi sendiri-sendiri. Terlalu banyak untuk dibahas dan saya nggak tahu juga. Jadi kita ambil 4 yang saya tahu. Keluarga yang berhasil membawa Tai Chi keluar dari keluarganya mereka, keluar dari provinsinya mereka, membudaya tersebar di Cina, dan hey, we are here, even di Jakarta bukan di Cina, atau di Indonesia bukan di Cina. Jadi sampai keluar dari Cina. Buat orang Cina dengan komunismenya itu
sesuatu loh. Oke, dari 4 keluarga ini adalah Chen, Yang, Wu, dan Sun. Yang paling besar awalnya adalah Chen, kayak pioneernya gitu ya. Terus Yang belajar dari Chen. Akhirnya sih mereka ini interrelated sama marriages ya, tapi sama perkawinan, terlibat di ada satu sama lain kawin. Akhirnya sih semuanya keluarga. Tapi si Chen ini ngajarin Yang waktu setelah berpuluh tahun belajar kembali ke provinsnya atau ke bagiannya, dia merubah sedikit. Di Chen style itu pelan ya, kayak Yang style, pelan, tapi nanti ada hentakan-hentakan, ada fajinnya, ada apa namanya, gentak-gentak gerak yang diselingan antara soft. Jadi anteng, gubrak, anteng lagi gitu. Si Yang style, Yang Luchan waktu itu yang belajar di keluarga Chen, head of the clan of the Yang family, itu meniadakan si fajin, ya gertakan-gertakan itu. Jadi Yang style itu leveled, smooth. Wu dekat sama Yang, jadi serupa tapi tak sama. Sun juga kurang lebih begitu, tapi Wu dan Sun itu jauh lebih muda terjadinya daripada Chen dan Yang. Karena dia smooth dan dia yang mendunia ke arah Amerika, jadi disinilah saya berada. Dan setelah belajar Yang style, karena gurunya cuman itu, saya pelajari juga Chen. Saya jadi banyak kenalan nih di Cina, di mana-mana, mendunia nih teman-teman Tai Chi saya. Waktu saya di Cina dia ngajarin sedikit, ya bukan ngajarin sih, artinya ingin saya belajar, terus ngasih lihat beberapa gerakan. Cuma saya tetap suka atau lebih suka sama Yang style. So I fall in love with Yang style. Nah kalau lagi jatuh cinta kan nyari tuh kemana-mana. Jadi saya juga jalan-jalan di YouTube, cari comparison ya antara Yang dan Chen, ya antara satu Yang dengan Yang lain. Ternyata di dalam Yang pun ada perkembangan, grown into. So Yang Luchan sebagai head of the family, of Yang family, itu diminta untuk mengajar Imperial Guards oleh istana, jadi tentu dia harus mau ya. So dia melatih para perwira di istana, para apa sih namanya, guards ya. Dengan melatih itu kan udah bukan orang, bukan family Yang ya, jadi udah keluar tuh dia dari Yang dan keluar dari provinsnya dia, ngajarin orang lain di provinsi lain. Nah karena dia ngajarin Imperial Guards ini, terjadilah atau terbentuklah disciples. Jadi dari banyak murid tentunya ada beberapa yang dianggap mampu mengajar. Itu lama-lama kan jadi master ya. Jadi master, lalu dengan izin dan dengan bantuan dari Yang Luchan juga, mereka membentuk tahun 1956. Aku 1 tahun umurnya. Dia membentuk komite, 4 masters membentuk Chinese Sport Committee. Lalu komite ini membuat satu koreograf baru. So for the longest time, selama ini
Yang family itu cuma punya satu tarian atau satu koreograf daripada Tai Chi, which is traditional long form. Mereka menghitungnya 103. Lalu dihitung kembali oleh si Beijing Committee, kita sekarang bilangnya Beijing Yang Style, itu menjadi 108. Tapi tariannya ya itu juga sama. Cara menghitungnya aja dielaborate menjadi 108 oleh si Beijing. Lalu komite ini membentuk ringkasan daripada 103. Namanya dia membuat koreografi baru, yang style ya basicnya. Itu adalah Simplified 24. Sejauh pengetahuan saya, Simplified 24 adalah yang paling populer di dunia. Ya, jadi orang yang tahu Tai Chi or Tai Chier, dia hampir pasti tahu Simplified 24 atau bisa mengerjakannya. Ya, paling nggak tahu. Kalau di park, di Cina, di mana-mana, di Amerika juga, di daerah West Coast. Kalau di park ada yang bertai chi, biasanya itu 24. Ya. Di YouTube juga ada tuh robot yang tai chi, itu 24. Simplified 24. Jadi dengan itu banyak bisa membentuk guru untuk lebih banyak mengajar. Jadi membudayakan Tai Chi. Itu mulainya dari Simplified 24. Lalu tentunya Beijing Committee ini bikin kompetisi. Lalu mereka membentuk lagi several competition style and number of forms. Jadi apa namanya, ringkasan-ringkasannya tuh ada berbagai bentuk. Dan pada suatu hari mereka mau mulai mengajar di sekolahan. Nah, untuk yang awam banget begitu, mereka ringkas lagi si 24 ini menjadi 10 form. Here we are. Here you are. And I am. Start the beginner's class with the 10 posture. Beijing Yang Style. I believe, saya betul-betul udah ngalamin juga sih, dan melihat comparison dari yang belajarnya tidak dari 10 form ini, lalu setelah yang banyak mundur ke 10 form, karena untuk ambil belt mesti bisa yang 10 form ini sebagai fondasinya, sebetulnya jadi susah gitu. Nah, sedangkan kalau dari 10 form ini mau maju itu cepet banget, percaya deh. Oke. Tentunya melalui yang saya udah pernah ngobrolin mengenai level-level kelasnya ya. Kelas awal sabar. Jadi jangan ngarepin banyak dulu. Tugasnya cuma ngafalin gitu. Jadi itu tadi si antara yang Beijing Yang Family di mana kita sekarang mengerjakan. Nah, kembali kepada Yang Family, yang Luchan punya anak sampai pada suatu hari grandpa Yang Zendo itu pindah dari Cina ke pertamanya mampir di Winchester, Virginia. Itu pertamanya mereka pindah di Amerika, lalu mereka bermukim di Seattle. Yang Zendo itu terus bikin, karena mau ikut kompetisi, jadi ingat ya, mereka selalu punya andalan adalah traditional long form 103. Lalu yang Zendo bikin competition form 49 karena mau ikut kompetisi, nggak bisa 103, kelamaan. Pada saat itu 49 masuk kali ya. Nah, lalu setelah dia tua,
level anak-anaknya tidak ada yang mampu menjadi head of the clan of Tai Chi yang style, diturunkanlah ke cucunya yang namanya Yang Jun. Yang Jun adalah grandmaster saya sekarang dan grandmaster everybody in the Yang style. Dia sekarang head of the Tai Chi clan Yang family. Namanya Yang Jun. Masih muda lah, late 40, early 50 gitu. Yang Jun belum lama tuh ya, 20 tahun yang lalu juga mengkoreograf satu yang kecil, shrink it, ringkas, yaitu 10, hitungannya 10, tapi kalau di Yang family nggak bilang nomor sih ya. Jadi traditional long form, lalu Tai Chi Kung itu 10 form. Lalu belum lama, saya nggak tahu persisnya berapa tahun yang lalu, tapi ya sekitar kurang dari 10 tahun yang lalu, 5-6 tahun yang lalu, Yang Jun koreograf Tai Chi Essential, which is 22. Terus baru aja, saya juga masih dalam level belajarin ini, yang terbaru adalah senior form, yaitu 26. Jadi akhirnya si Yang family pun meringkas koreografinya. Kenapa saya ambil Beijing? Karena ini lebih mapan. Udah lama dia meringkas koreografi. Satu lagi, ada namanya Profesor Cheng Man-ching. Cheng Man-ching ada filmnya The Professor namanya, hubungannya sama Tai Chi. Dia orang Cina, pindah ke New York City, bikin sekolahan, dan membuat koreografi dia yang namanya 37, kita namain Chen Man-ching, tapi daripada kelibet-libet lidah, apalagi orang Amerika, jadi CMC 37 form. Itu juga terkenal, terutama orang-orang yang di New York dan sekitarnya, dan East Coast, bagian timur daripada Amerika. Cukup terkenal. Begitu ceritanya. Jadi kuncinya cuma satu, kita mulai dari fondasi yang baik, layer yang kokoh, layer dasar yang kuat. Dari situ mau kemana aja jauh lebih gampang. Biasanya kelas saya dari 10, dari 10 posture, we'll go to simplify 24. Karena itu populer ya, senang kalau bisa. Terus jump in sama Tai Chier lainnya. Oke, sampai ketemu di kelas dan latihan. Tanpa itu enggak mencapai ke goal. Kasihan waktunya, ya. Alright, take care. Salam Tai Chi dan salam sehat. That's important. Terima kasih.